Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak Umi hari ini? Semoga anak-anak Umi dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari jenis wabah penyakit. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak Umi yang soleh dan soleha, pagi ini sudah sholat duha atau belum? Nah, kalian masih ingat kan betapa istimewanya sholat duha itu? Menurut hadis riwayat Tirmizi mengatakan, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Nah, anak-anak Umi, jika dosanya ingin diampuni oleh Allah, maka harus rajin sholat duha ya, jangan sampai ketinggalan sholat duhanya. Nah, semangat belajar hari ini di hari Senin 2 November 2020. Pelajaran tematik. Tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Video pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak Umi disimak dan diperhatikan serta pahami ya materi pada video pembelajaran kita kali ini. Semangat, kita masuk ke materi yang pertama, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Irama adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan. Perhatikan panjang dan pendek nada berikut. Nada 1 artinya nada 1 do dinyanyikan 1 ketukan. Nada 2 artinya nada 2 re dinyanyikan 2 ketukan. Nada 0 artinya tanda istirahat. Nada 3 4 artinya tiap-tiap nada 3 mi dan 4 fa dinyanyikan setengah ketukan. Nada 2 0 artinya nada 2 re dinyanyikan 1 setengah ketukan. Nada 1 0 artinya nada 1 do dinyanyikan setengah ketukan. Nah, ingat materi ini juga terdapat di dalam buku Bukpena Tematik 2B tema 4 subtema 1. Kalian bisa memahaminya lewat buku nak ya. Irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan tersebut dinamakan birama. Misalnya birama 2/4. Birama 2/4 artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Ayo nyanyikan lagu Bersih dan Sehat karangan A.T. Mahmud. Nah, lagu Bersih dan Sehat karangan A.T. Mahmud dengan irama do ketukan 1, birama 2/4. 1 2 3. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat kerja pun giat. Sekali lagi, jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat.
hidup sehat, kerja pun giat. Nah, itu tadi lagu Bersih dan Sehat karangan A.T. Mahmud. Kalian bisa menyanyikannya lagi ya, diulang-ulangi. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks cerita atau percakapan. Nah, bacalah percakapan antara Komang dan ibunya di buku Bupenahmu halaman 95. Dan temukan makna pada percakapan tersebut. Semangat ya anak-anak Umi. Nah, setelah kalian membaca percakapan antara Komang dan ibunya dan menemukan kosakata tentang lingkungan sehat, sekarang ayo temukan kosakata tentang lingkungan yang bersih pada percakapan berikut. Nah, di sini ada percakapan antara ayah dan Made. Ayo Made, mari kita buang sampah ini ke tempat sampah. Hal ini dikarenakan sampah merupakan sumber penyakit. Baik ayah, aku juga ingin merasakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Bebas dari sampah membuat kita terhindar dari penyakit. Nah, anak-anak Umi, percakapan antara ayah dan Made, kosakata tentang lingkungan yang bersih antara lain ada kata sampah. Kemudian ada kata penyakit. Kemudian ada kata bersih dan juga ada kata nyaman. Nah, dari beberapa kata tadi, kalian bisa menemukan arti dari masing-masing kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mintalah bantuan kepada orang tua kalian ya di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang ruas garis pada bangun datar. Nah, perhatikan gambar figura di samping. Nah, gambar figura di samping berbentuk bangun datar persegi panjang. Bagian tepi figura dibatasi oleh ruas garis. Jadi, ada 4 ruas garis pada bangun datar persegi panjang. Ingat ya, figura bentuknya adalah persegi panjang. Jadi, di bangunan persegi panjang itu terdapat 4 ruas garis. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Perhatikan kelompok bangun datar berikut. Nah, ada beberapa kelompok bangun datar. Nah, kelompok yang pertama ini merupakan bangun datar yang memiliki 4 ruas garis. Jadi, bangun datar tersebut memiliki 4 sisi. Ya, kelompok bangun datar ini memiliki 4 ruas garis. Jadi, bangun datar ini memiliki 4 sisi. Kelompok bangun datar yang kedua. Nah, kelompok bangun datar yang kedua ini memiliki 3 ruas garis. Ya, jadi bangun datar tersebut memiliki 3 sisi. Nah, jika bangun datar itu memiliki 3 ruas garis, berarti bangun datar tersebut memiliki 3 sisi. Nah, anak-anak Umi pasti bisa memahaminya kan? Nah, sekarang coba kalian temukan berapa banyak ruas garis atau sisi bangun datar berikut. Nah, ini dia. Temukan ya berapa ruas garis atau sisi bangun datar berikut. Selamat mencoba anak-anak Umi.
Kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah dapat mempererat persatuan. Contohnya, misal membantu ibu mencuci piring, membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, berolahraga bersama ayah. Nah, agar tercipta persatuan dalam kebersamaan, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Sikap yang pertama, tidak bersikap mau menang sendiri. Kedua, menghargai pendapat orang lain. Ketiga, mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain. Keempat, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan yang kelima, mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jika sikap-sikap ini sudah ada pada diri kita dan keluarga kita, insya Allah persatuan dalam kebersamaan itu pasti akan tercipta. Materi selanjutnya menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Nah, langkah-langkah membuat cerita. Yang pertama, amatilah gambar dengan saksama. Kedua, tentukan tema atau topik gambar. Ketiga, buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, bacalah contoh membuat cerita di buku Bu Penamu halaman 99. Nah, anak-anak Umi, setelah membaca di buku Bu Pena halaman 99, sekarang perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, sekarang anak-anak Umi, silakan dicoba untuk buatlah cerita dari gambar ini. Nah, kalian pasti bisa mengerjakannya ya. Nah, silakan lanjut ke video pembelajaran tematik selanjutnya. Selalu giat belajar, rajin beribadah, dan jaga kesehatan. Anak-anak Umi, sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.